Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Khulasah Nurul Yakin jilid 3. Pelajaran ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul hadi wal ishruna Fathul Madaini Asimatul Furusi. Formula pelajaran yang ke-21 itu penaklukan Madain. Apa itu Madain? Nah, dianya Madain itu ibu kotanya Persia. Fathul Madaini kita baca ya. Karena ghairu munsharifnya batal ada alif lam. Pelajaran yang ke-21 itu penaklukan Madain. Dianya Madain itu ibu kota Furus. Jadi ini dalam bahasa sekarang apa namanya? Kota Kisteven. Saya lupa. Lebih kurang begitulah. Kisteven kalau nggak salah. Cuma orang Arab menyebutnya Madain. Madain ini jamak dari Madinah. Madinatun, Madinatani Madain. Jadi ibu kota versi itu terdiri dari 7 kota. Makanya orang Arab menyebutnya Madain, penaklukan kota-kota. Ya. Satu. Basyara Sa'dun Umar radhiyallahu anhu bi fathil Qadisiyati. Memberi kabar gembira oleh Sa'ad akan Umar radhiyallahu anhu. Nah, dengan apa memberi kabar gembira bi fathil Qadisiyah dengan penaklukan Qadisiyah. Jadi sebelumnya kita sudah di pelajaran sebelumnya sudah membahas tentang perang Qadisiyah ya. Nah, perang besar yang terjadi di Qadisiyah. Qadisiyah itu kota di Irak ya. Pintu masuk menuju Madain ini. Nah, ini namanya Qadisiyah. Memberi kabar gembira oleh Sa'ad akan Umar radhiyallahu anhu dengan penaklukan Qadisiyah. Wantadhara syahra ini dan menanti ianya Sa'ad akan 2 bulan. Jadi beliau berada di Qadisiyah itu 2 bulan. Karena zaman dulu kan nggak ada telepon, nggak ada surat menyurat, jadi utusan juga prosesnya lama. Hatta ja'ahul amru bi fathil Madaini, sehingga datang kepadanya saat oleh perintah dari Khalifah Umar bi fathil Madaini dengan penaklukan Madain ini, ibu kota dari Persia. Sesudah datang perintah, fasara ilaiha, maka berangkat ianya saat ilaiha ke ilaiha ke Madain tadi. Wahasaraha, membawa pasukan yang banyak tadi. Wahasaraha syahraini, dan mengepung ianya Sa'ad, tentunya bukan bukan Sa'ad sendiri, ada 5 panglima kalau nggak salah. Jadi panglima besarnya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu di bawah beliau ada panglima-panglima lain kan. Jadi ada beberapa pasukan yang dipimpin oleh panglima-panglima. Wahasaraha, dan mengepung ianya Sa'ad akannya Madain syahraini selama 2 bulan. Faharaba minha Yazdajir, maka larilah darinya Madain oleh Yazdajir. Siapa Yazdajir? Malikul Furus, Raja Persia tadi. Nah, melarikan diri. Nah, kalah lah intinya. Faf, nah ini sekitar terjadi 637 Hijriah. 637 Masehi. Faftahaha al-muslimun. Dan menaklukkan akannya Madain tadi oleh kaum muslimin. Ditaklukkan. Artinya kota-kota di Persia tadi itu takluk di bawah kekuasaan Islam ketika itu. Wa qawiyat syaukatuhum, dan makin kuatlah oleh kekuatan. Nah, dan makin kuatlah oleh syaukah, kekuatannya mereka kaum muslimin. Wa adumat himmatuhum, dan makin besarlah oleh tekad mereka, makin semangat ya, makin ramai pasukan, makin besar. Ya. Cuma di sini tantangan juga banyak karena makin banyak orang yang masuk Islam, ada yang masuk Islam karena takut, ada yang masuk Islam karena macam-macam kan. Nah, kemudian bahasa bercampur-campur, kekuasaan Islam makin luas, jadi susah mengontrol. Akhirnya dari sinilah nanti muncullah berbagai macam kepentingan, berbagai macam mazhab, politik dan segala macam firqah-firqah. Wa nazala Sa'dun al-Qasrul Abyad, dan menempati oleh Sa'ad akan istana putih, istana yang putih. Namanya Iwanu Kisra ya. Jadi kalau kita lihat sekarang kerajaan Persia masih ada bekas-bekasnya, ada Iwan Kisra ya.
Ya, semacam Iwan Kisra ini tempat para raja. Karena raja Persia disebut Kisra, raja Mesir Firaun kan. Ya, ada daerah lain raja Kaisar, setiap daerah punya gelar masing-masing. Jadi Gedung Putih ini istilahnya tempat istana raja lah, tempat raja bertahta. Nah, menempati oleh Sa'ad akan istana yang putih, yaitu Iwan Kisra. Walamma dakhalahu qara'a, manakala masuk ianya sahabat Sa'ad tadi akannya Kasral Abyad, akannya istana yang putih tadi qara'a, saya beliau membaca. Apa yang beliau baca? Membaca ayat Quran yang mengisahkan tentang betapa banyak Allah mengalahkan orang-orang kafir yang meninggalkan harta yang banyak kan karena dia durhaka kepada Allah. Kam taraku min jannati wa uyun. Berapa banyak mereka meninggalkan dari kebun-kebun wa uyun, mata air, wa zuru'in, tanaman-tanaman, wa maqamin karim, tempat-tempat yang baik. Nah, posisi-posisi yang mulia, wa ni'matin dan nikmat. Kam taraku, berapa banyak mereka meninggalkan dari kebun-kebun, mata air, tanaman-tanaman, posisi-posisi yang baik, nikmat-nikmat kanu yang adalah mereka orang kafir itu dalamnya nikmat. Yang adalah mereka dalamnya surga, dalamnya mata air tadi. Yang adalah mereka dalamnya semua, dalamnya kebun, mata air, tanaman-tanaman, itu fakihin yang bersenang-senang. Kazalika, dan demikianlah. Wa aurasnaha qauman akharin, kami wariskan akannya semua. Kan kebun-kebun, mata air, segala macam. Kami wariskan akannya akan kaum yang lain. Ini kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu ya. Umat-umat yang durhaka kepada Allah. Kadang dihancurkan oleh Allah diganti dengan umat yang lain. Semua harta benda yang tadinya mereka nikmati, mereka tinggalkan. Allah berikan kepada orang lain. Nah, ini kisah tentang umat sebelumnya. Wa aurasnaha. Kami warisi akannya semua kebun mata air. Kauman akharin akan kaum yang lain. Fama bakat alaihimus sama. Maka tidak nangis kepada mereka oleh langit. Dan tidak pula oleh bumi. Langit bumi nggak bersedih dengan kematian mereka. Karena mereka orang durhaka. Jadi ini pelajaran juga bagi kita ya. Eh, Artinya kita jangan mentang-mentang lah kan. Bisa saja Allah menghilangkan kita, mematikan kita, semua yang kita miliki jadi tinggal. Nah ini lebih kurang. Wa makanu muntadharin, dan tidaklah mereka itu yang dibiarkan, yang diberi tangguh, yang diberi tempo. Nah selesai. Itu ayat beliau baca ayat itu ya. Nah ini ayat menunjukkan tentang kemenangan ya. Summa takhadzal madaina markazan li a'malil jaisi. Kemudian menjadikan ianya saat akan Madain tadi, kota Madain markazan sebagai markas ya. Markas sebagai tempat tinggal, sebagai kantor, sebagai markas li'amalil jaisi bagi pekerjaan-pekerjaan pasukan tentara. Wal kasral abyadha, ini kasra kita baca. Kita atah kepada Madaina. Summat takhata, kemudian menjadikan ianya sahabat Sa'ad kasral abyadha akan istana yang putih masjidan sebagai masjid. Jadi kota dijadikan sebagai tempat tinggal pasukan, istana tadi jadi masjid. Summa kataba li Umar bil fathi. Kemudian mengirim surat ianya beliau kepada Umar bil fathi dengan penaklukan. Beliau kabarkan kepada Khalifah Umar bahwa pasukan kaum muslimin menang, Madain sudah tertaklukkan. Fawallahu, maka mengangkat menjadi wali ianya Khalifah Umar akannya saat alama fatahu, di atas apa yang telah menaklukkan ia akannya. Jadi karena sahabat Sa'ad yang menaklukkan Madain, langsung beliau dijadikan gubernur ya. Bahasa kita sekarang gubernur, pemimpin wilayah itu. Maka fawallahu, menjadikan wali, ya, mengangkat dianya Khalifah Umar akannya Sa'ad menjadi wali atas ma yang telah menaklukkan ia akannya ma, yaitu kota Madain. Fanadzamal idarah, maka mengatur ianya Sa'ad akan idarah. Idarah berarti apa bahasa kita ya? Pengurusan wilayah itu kan idarah. Idarah semacam mengurus kepemerintahan. Maka merapikan ia akan pengaturan daerah itu. Warattabal junda, merapikan ia akan pasukan-pasukan. Wa ammanal buldan, mengamankan ianya beliau akan negeri-negeri. Wazalika, dan bermula demikian itu sanatan, itu terjadi pada tahun 16 dari Hijriah. Wazalika sanatan, bermula demikian itu pada tahun 16 Hijriah. Summa bana Madinatail kufati wal basrati. Ini kita rada aneh nih.
Banyak salah, banyak salah mulu. Hmm. Hmm. Mudhaf ilaih kan? Summa bana Madinatal Kufati wal Basrati. Kemudian membangun ianya Sa'ad akan dua kota, yaitu kota Kufah dan kota Basrah. Kota Kufah dan Basrah ada di Baghdad kan? Beliau bangun bi amri Umar dengan perintah Umar radhiyallahu an. Jadi diperintahkan oleh Khalifah Umar. Beliau bangun dua kota itu. Wattakhadhahuma markadaini lil jaisi. Dan menjadikan ianya Sa'ad akannya kota Kufah dan Basrah akan dua markas besar dari pasukan-pasukan. Yang di sini juga nanti timbul dua madrasah besar ya. Madrasah Nahu kan. Ada mazhab Kufah, ada mazhab Basrah. Mazhab Kufiyin, ada mazhab Basariyin. Wazalika sanata 18 minal hijrah. Demikian itu terjadi pada tahun 18 dari Hijriah. Nah, inilah pelajaran yang kedua satu. Madza fa'ala Sa'dun ba'da fathil Qadisiyah. Apa itu? Bermula apa itu yang dilakukan oleh sahabat Sa'ad sesudah penaklukan Qadisiyah? Beliau mengirim surat ya. Menanti 2 bulan menyurati Khalifah Umar. Uzkur khulasatan an fathil Qadisiyah. Sebutkan olehmu akan kesimpulan tentang penaklukan Qadisiyah. Ini kenapa penaklukan Qadisiyah? Kan ini penaklukan Madain nih. Ini mungkin salah pertanyaan ya. Karena penaklukan Qadisiyah sudah di belakang. Ini mestinya tentang penaklukan Madain. Fi ayyi sanatin bana Madinatail Kufati wal Basrati. Pada tahun berapa telah membangun dianya sahabat Sa'ad akan dua kota Madinah, akan dua kota Kufah dan akan dua kota yaitu kota Kufah dan kota Basrah. Nah itu kesimpulannya. Pelajaran ke dua-dua. Sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillahi rabbil